Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Syafri Ramada, NIM D04180003, Prodi Penjas 4A. Di sini saya ingin mau menyampaikan tentang materi Penjas bertema kesehatan dan untuk memenuhi tugas mata kuliah IPM dari Ibu Rima. Yang pertama, materi kesehatan Penjas Orkes untuk sekolah, anak sekolah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau NAPSA, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Nah, di sini bagi anak sekolah itu tidak baik. Efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari bekerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu. Depresan, efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Aktivitas seorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif dan juga melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian. Untuk anak-anak khususnya, semuanya tidak boleh mengonsumsi narkoba karena tidak baik. Kebugaran jasmani dalam anak-anak. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani, sangatlah penting agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Karena kalau seorang tidak pernah bergerak atau melakukan suatu hal apapun, pastinya tubuh kita kurang bugar. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Ini adalah manfaat kebugaran. Latihan kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Kalau kondisi fisik baik, maka akan terdapat 1. Peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Jadi jantung kita lebih optimal. Meningkatkan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen fisik lainnya. Ekonomis gerakan yang lebih baik pada waktu latihan, jadi tidak kaku istilah. Yang keempat, pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan. Kelima, respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu diperlukan, jadi tidak langsung tegang gitu. Langkah-langkah pola hidup sehat untuk anak-anak. Konsumsi makanan sehat. Konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu Anda harus mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, berolahraga. Lakukan olahraga dengan rutin.
atau setiap hari, biar badan kita sehari-hari enak. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup memberikan dampak bagi tubuh kita yang lebih dan memberikan cukup waktu untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai, jadi bisa meningkatkan stamina kembali. Mengkondisikan udara bersih, lakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan rumah kita, karena salah satu faktor udara bersih dan sehat adalah banyaknya perpohonan yang rindang. 5. Ciptakan lingkungan sehat. Lingkungan tempat kita tinggal akan menentukan kondisi kesehatan. Itu sangat penting sekali di dalam lingkungan kita. Tujuan pola hidup sehat. Tujuan kita menerapkan pola hidup sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata dengan menjalankan pola hidup sehat, kita tidak hanya akan mendapatkan kesehatan jasmani, kita juga mendapatkan bonus kesehatan rohani yang stabil. Di samping itu, dengan menerapkan gaya hidup sehat, tidak makan daging, sama artinya kita mengurangi efek global warming. Berikut adalah keuntungan yang kita dapat menjalankan pola hidup sehat baik secara fisik maupun secara mental. Faktor negatif dalam berperilaku hidup sehat. Tidak boleh merokok. Itu sangatlah untuk badan kita tidak sehat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya seks bebas. Untuk anak-anak tidak boleh, kayak seperti seks bebas, hubungan seks pranikah, bahkan berganti-ganti pasangan. Seks bebas mengakibatkan aib dan mengganggu ketentraman hidup selanjutnya. Untuk itu sebaiknya para remaja atau anak-anak mengenal bahaya akibat hubungan pranikah dan seks bebas sebelum terlanjur. Perilaku seks pranikah dan seks bebas terutama di kalangan remaja sangat berbahaya bagi perkembangan mental atau psikis, fisik, dan masa depan remaja. Berikut beberapa bahaya utama akibat seks pernikahan dan seks bebas, yaitu menciptakan kenangan buruk. Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas dan ketahuan oleh keluarga dan masyarakat, maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Yang kedua, mengakibatkan kehamilan. Kehamilan di luar nikah akan menjadi beban mental yang luar biasa bagi pelakunya. 3. Mengakibatkan pengguguran kandungan atau aborsi. Dan keempat, penyebaran penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan kelas 6. Secara singkat, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh atau imun sistem. Yang kedua, keadaan AIDS Indonesia. Pencegahan dan perawatan cedera atau PPC. Seorang yang mempunyai kegemaran olahraga perlu mempunyai kepengetahuan tentang PPC, karena tanpa adanya pengetahuan PPC tersebut sering menyebabkan terjadinya musibah pada seorang, dan bila ini diabaikan dapat menyebabkan situasi yang kurang menyenangkan.
Sebagai contoh, misalnya seorang dalam kehidupan tidak sehat atau cedera memaksakan untuk berolahraga. Itu sangat fatal. Cedera artinya ialah akibat dari kecelakaan datangnya baik dari dalam atau luar manusia yang mendatangkan kerugian fisik maupun jiwa. Penyebab trauma atau ruda paksa. Yang kedua, overuse atau melakukan aktivitas di luar kemampuan maksimum keregangan otot. Yang ketiga, lingkungan. Secara praktis, cedera olahraga dibagi menjadi dua kelompok. Yang ke satu, cedera ringan. Yang kedua, cedera yang lebih serius. Di dalam materi penjas sangatlah banyak dalam materi kesehatan. Dan itulah yang saya sampaikan dalam materi IPM bertema kesehatan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.